Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan preview praktikum kimia logam dan non-logam. Kelompok 2 beranggotakan Ida Matul Aniroh dengan NIM akhir 023, Muqtadiul Fauziah dengan NIM akhir 032, dan Suraya Nurzati dengan NIM akhir 033. Mata kuliah ini diampu oleh dosen pengampu Fahri Hakim MPD. Dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai percobaan yang kedua, yaitu pembuatan kalium nitrat. Pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada tujuan, yang kedua ada dasar teori, yang ketiga ada alat dan bahan, dan yang terakhir ada langkah kerja. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tujuan dari praktikum pembuatan kalium nitrat. Nah, pada praktikum ini sendiri mempunyai dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk mempelajari pembuatan garam kalium nitrat, hasil reaksi antara natrium nitrat dengan kalium klorida. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mempelajari pemisahan garam tersebut dari hasil samping natrium klorida berdasarkan perbedaan kelarutan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pembahasan yang kedua, yaitu dasar teori praktikum pembuatan kalium nitrat. Asam nitrat dan garamnya merupakan senyawa okso dari nitrogen yang sangat penting. Sampai sekarang, sebagian besar asam nitrat dibuat dengan mengubah nitrogen dalam atmosfer menjadi amonia. Dengan adanya katalisator, amonia dioksidasi menjadi nitrogen monoksida. Kemudian nitrogen monoksida diserap ke dalam air yang mengandung oksigen. Pada temperatur kamar, asam nitrat mempunyai fasa cair, kemudian mendidih pada suhu 84,1 derajat Celcius dan membeku hingga menjadi kristal pada suhu minus 41,59 derajat Celcius. Asam nitrat murni dapat mengalami ionisasi sebagai berikut. 2HNO3 mengalami ionisasi menjadi NO2+ plus NO3- plus H2O. Larutan asam dengan konsentrasi 0,1 molar dapat terionisasi hampir sempurna, yaitu dengan persentase 93%. Proses ionisasi tersebut banyak digunakan dalam reaksi nitrasi pada beberapa senyawa organik. Untuk mempercepat proses tersebut, pada umumnya asam tersebut dicampur dengan asam sulfat. Larutan asam nitrat normal yaitu 70% tidak berwarna, kemudian lama-kelamaan berubah menjadi kuning karena adanya fotokimia yang menghasilkan NO2. Sebagaimana reaksinya, 2HNO3 bereaksi menjadi 2NO2 plus H2O plus setengah O2. Kemudian, asam nitrat jenuh memiliki sifat oksidator sangat kuat terhadap unsur-unsur logam. Untuk reaksi dengan logam-logam tertentu, seperti emas dan platina, asam nitrat dicampur dengan asam klorida menjadi aqua regia, yaitu 3 bagian asam klorida pekat dan 1 bagian asam nitrat jenuh. Adanya kompleksasi dari ion klorida juga penting untuk meningkatkan efektivitas aqua regia dibandingkan asam nitrat. Unsur-unsur non-logam biasanya dioksidasi oleh asam nitrat pekat menjadi oksida atau asam okso. Kekuatan oksidator asam nitrat sangat bergantung pada konsentrasinya. Untuk larutan yang memiliki konsentrasi lebih kecil dari 2 molar praktis, maka tidak bersifat oksidator. Pada percobaan ini akan dipelajari pembuatan dan pemisahan garam kalium nitrat.
Garam ini dapat dibuat dengan mereaksikan larutan jenuh kalium klorida dengan larutan jenuh natrium nitrat sesuai dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Nah, 1 mol kalium klorida bereaksi dengan 1 mol natrium nitrat bereaksi menjadi 1 mol natrium klorida dan 1 mol kalium nitrat. Pada skala industri, kalium klorida diperoleh dari mineral silfit. Garam kalium nitrat digunakan untuk pembuatan lesiu dan sebagian kecil digunakan dalam pengolahan daging. Kedua hasil reaksi tersebut dapat dipisahkan berdasarkan sifat kelarutan kedua garam tersebut yang jauh berbeda pada kondisi temperatur tertentu. Baik, saya Muqtadiul Fauzia dengan NIM 19080760032 akan melanjutkan preview praktikum pembuatan kalium nitrat. Alat dan bahan yang digunakan meliputi gelas beker, cawan porselen, corong, kertas saring, kalium klorida, dan natrium nitrat. Selanjutnya adalah MSDS bahan. Yang pertama ada MSDS dari kalium klorida yang meliputi massa molar sebesar 74,55 gram per mol. Penampakannya berupa kristal putih dengan densitas 1,98 gram per cm kubik, titik lelah 771 derajat Celcius, titik didih 1500 derajat Celcius, dan dia dalam kondisi menyublim. Kemudian kelarutan dalam air adalah 35,5 gram per 100 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya ada MSDS dari natrium nitrat yang meliputi massa molar sebesar 84,995 gram per mol. Kemudian penampakannya berupa kristal putih dan densitas sebesar 2,26 gram per cm kubik. Titik lelehnya sebesar 308 derajat Celcius, titik didih 380 derajat Celcius, dan dia dalam keadaan terdekomposisi. Dan yang terakhir ada kelarutan dalam air sebesar 91,2 gram per 100 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya ada penanganan bahan apabila praktikan terkena bahan dalam kegiatan praktikum. Jika praktikan menghirup bahan, maka harus segera mungkin keluar untuk mencari udara segar dan memanggil dokter jika kondisinya parah. Kemudian apabila bahan terkena kontak kulit, maka tanggalkan semua pakaian yang terkontaminasi, bilaslah kulit dengan air dan periksakan ke dokter. Kemudian apabila bahan tersebut mengenai mata, maka harus membilasnya dengan air yang banyak, kemudian periksakan ke dokter mata. Dan yang terakhir, apabila bahan tertelan, maka segera mungkin memberi minum air putih dan periksakan ke dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Thuraya Nur Izati dengan nomor induk mahasiswa 19080760033 akan melanjutkan preview kami pada bagian langkah kerja. Pembuatan kalium nitrat terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah pembuatan garam kalium nitrat. Prosesnya dimulai dari pelarutan 7,5 gram KCl dan 8,5 gram NaNO3 masing-masing dengan 25 ml air panas. Setelah pelarutan, kedua bahan terlarut dicampur. Setelah pencampuran, dilakukan penguapan sampel dengan penangas air hingga volume berubah menjadi 20 ml. Setelah penguapan, dilakukan penyaringan sampel dalam keadaan panas dan dilanjutkan dengan pendinginan filtrat. Setelah pendinginan, dilakukan penyaringan filtrat kembali dan didapat garam kalium nitrat. Tahap kedua adalah pemurnian kristal kalium nitrat. Tahap ini diawali dengan pelarutan kristal dengan aqueous melalui pemanasan. Setelah pelarutan melalui pemanasan, dilakukan pendinginan sampel. Setelah pendinginan, dilakukan penyaringan kristal kalium nitrat yang telah bebas dari ion klorida. Setelah penyaringan, dilakukan penimbangan kristal. Setelah penimbangan, dilakukan perhitungan rendemen dan didapat massa kalium nitrat teoritis. Sekian presentasi preview dari kelompok kami tentang pembuatan kalium nitrat. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.